marhalah ini ya, marhalah muda ya, umur 17 sampai umur 40. Ini marhalah yang spesial sampai dia akan ditanya oleh Allah secara spesifik di hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, la tazulu atau lan tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba. Pada hari kiamat kelak, dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser. Itu tidak akan bergeser untuk lanjut menuju surga atau lanjut menuju neraka. Hatta yus'ala an arba, sampai ditanya tentang empat perkara. Di antaranya an umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah, masa mudanya kemana dia gunakan. Wa an malihi, tentang hartanya, min aina iktasaba fima anfaqah, hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia habiskan. Kemudian an ilmihi ma amila minhu, tentang ilmunya apa yang sudah dia kerjakan. 4 pertanyaan. Pertama tentang apa? Umur. Yang kedua tentang apa? Masa muda. Yang ketiga tentang harta. Yang keempat tentang apa? Ilmu yang sudah diamalkan. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya masa muda bagian daripada umur. Tetapi disebutkan, ditanya secara spesifik karena dia umur istimewa. Disitulah umur yang seorang harusnya aktif, giat. Ya. Kata sebagian ulama seperti Mullah Ali Al-Qari, dia mengatakan karena kalau masa kecil banyak Allah kasih uzur. Dan kalau sudah aki-aki juga banyak Allah kasih apa? Uzur. Tapi masa muda ini masa yang giat. Ya. Maka akan ditanya secara spesifik dan biasanya masa muda menentukan ke depannya. Aki-akinya seperti apa. Sampai umur 40 nih. Makanya kalau sudah 40, ya seorang harusnya lebih fokus ke akhirat. Harusnya demikian. Ya. Oleh karenanya akan ditanya oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat secara spesifik. Dan kalau kita lihat tentang sejarah orang-orang terdahulu, ternyata masa muda ini masa yang benar-benar produktivitas, masa yang benar-benar seorang bisa melakukan yang terbaik di masa usia tersebut. Kita lihat aja seperti di zaman Nabi SAW yang bergerak rata-rata anak muda. Nabi SAW ketika berdakwah usia beliau 40 tahun. Yang beriman rata-rata di bawah 40 tahun. Yang aki-aki rata-rata tidak beriman. Oleh karenanya ketika Allah berfirman tentang Ashabul Kahfi, Allah berkata, innahum fityatun. Ashabul Kahfi mereka adalah para pemuda. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan demikianlah di zaman Nabi rata-rata yang beriman adalah anak-anak muda. Karena yang sudah aki-aki sudah susah untuk berubah. Sudah pakem. Untuk merubah kebiasaannya sudah susah. Berbeda dengan anak muda. Mereka ingin sesuatu yang baru. Mereka tertantang dengan sesuatu yang baru. Ya, tergantung mereka baru yang baik atau baru yang buruk. Tapi mereka masa-masa di mana mereka tertantang untuk mengenal suatu kepo, suatu yang baru. Oleh karenanya di zaman Nabi yang beriman rata-rata anak muda. Arkam masih belum mungkin 20 tahun ya. Kemudian sahabat-sahabat lain yang masih 20-an rata-rata. Umar bin Khattab masuk Islam 20 sekian ya. Banyak yang masih rata-rata di bawah 40 tahun. Dan demikian juga ketika Nabi memberi tugas juga, Nabi beri tugas banyak juga diantaranya untuk anak-anak muda. Seperti contoh, Nabi pernah mengirim Usama bin Zaid untuk melawan atau berperang menuju ke Syam, ke satu daerah di daerah Palestina. Ketika Nabi akan meninggal dunia. Ketika itu Usama bin Zaid umurnya mungkin ber-18, belum sampai 20 tahun. Kemudian anak buahnya di antaranya ada Umar bin Khattab. Di antaranya ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, tapi Rasulullah memilih dia untuk menjadi apa? Pemimpin pasukan perang. Demikian juga ketika Rasulullah SAW menguasai kota Mekah, Rasulullah SAW jadikan gubernur Mekah adalah Attab bin Asid. Dan dia adalah seorang sahabat juga umur 20-an lebih. Masih muda. Ya. Jadi mau saya generasi muda kalau dahulu generasi yang aktif. Makanya kalau kita baca dalam buku fikih, berapa lama kewajiban seorang orang tua menafkahi anaknya? Disebutkan sampai balik. Berarti kalau sudah balik harusnya dia berusaha cari nafkah sendiri. Sudah waktunya dia bisa bertumbuh pada dirinya sendiri, tidak lagi bertumbuh kepada kedua orang tuanya. Makanya kita sebenarnya orang tua kita ini terlalu baik. Kita masih sudah baliknya udah kebablasan juga, masih diayomi. Padahal kalau dalam buku fikih sudah balik sudah selesai. Agar kita berterima kasih sama orang tua kita. Orang tua kita terlalu baik, kita kuliah masih dibiayai. Harusnya lulus SMA selesai. Kita justru setelah lulus SMA biaya semakin banyak. Kemudian harus dibiayai, kuliah, nanti ketika mau nikah juga yang bayar mahar orang tua ya.
Sehingga orang tua kita terlalu baik. Sebenarnya kalau sudah balik, harusnya seorang sudah giat, sudah bisa aktivitas sendiri ya. Kemudian kalau kita lihat dalam urusan orang-orang luar juga, seperti kita bicara tentang The Great Alexander atau Alexander Agung. Ketika dia menguasai dunia, umurnya 20-an sampai 30-an. Dia meninggal usia muda untuk 30-an kalau nggak salah. Umur 20-an dia sudah kemudian menaklukkan banyak tempat di dunia sampai dia membuka kota-kota yang dinamakan dengan Alexandria. Sekitar ada 20 kota. Di antara yang tersisa adalah di Mesir, dikenal Iskandaria, dan satu mungkin masih di Yunani. Tapi ketika itu usia 20-an tahun. Nah ini yang harus kita mulai rubah mungkin cara berpikir. Kita sekarang hidup di zaman yang umur 20-an masih nggak dianggap. Masih nggak dianggap. Sehingga mental kita ketika umur 20 tahun masih manja. Nggak tahu gen Z sekarang nggak tahu gimana. Kalau gen milenial kayaknya seperti 20 masih apa? Manja. Sebelumnya mungkin gen aluminium mungkin enggak. Apalagi gen besi tua. Besi tua dulu masih muda udah balik sudah kerja. Tapi gen milenial yang kita ini dulu 20 masih kuliah, masih minta uang sama mama, ya enggak? Masih minta kiriman sama bapak. Kalau bapak enggak kirim kayaknya bapak berdosa. Karena kita dimanjakan. Padahal sebenarnya usia muda itu usia yang aktif, yang seorang berpikir. Jadi kita jangan meremehkan, suruh mereka bekerja, maksudnya suruh mereka untuk aktif berpikir, untuk punya ide, kreativitas. Karena dahulu orang-orang usia begitu orang-orang yang produktivitas. Bukan seperti mungkin zaman sekarang yang mungkin masih manja, masih minta kiriman dari mama dan papa ya. Ini harus mungkin kita mulai tanamkan pada anak-anak bahwasanya ketika usia 20-an mereka sudah harus bisa memegang pertanggungjawaban dan selanjutnya. Saya ditakdirkan beberapa waktu ini dalam waktu dekat, belum ada sebulan, saya ketemu dengan dua pengusaha yang kebetulan usia mereka ini masalah dunia. Kebetulan usia mereka dan dua-duanya udah ngaji, usia mereka dua-duanya 29. Tapi mereka udah punya perusahaan beberapa dan sudah miliarder. Masya Allah, usia 29 ya karena kerja dari awal. Mereka usia 20-an sudah mulai apa? Bisnis. Ya, jadi ternyata mereka punya potensi yang luar biasa untuk urusan apa? Duniawi, untuk urusan duniawi. Demikian juga ya kalau kita baca sejarah para ulama dahulu mereka masih muda, mereka sudah sampai dapat kursi untuk berfatwa. Imam Syafi'i masih muda ketika berfatwa. Karena mereka potensi mereka kerahkan ketika di masa muda. Intinya kita ini masih terlalu banyak waktu muda yang kita manjakan untuk berleha-leha, bersenang-senang, buang-buang umur, untuk nonton medsos terus ya, yang berita medsos nggak pernah ada ujungnya. Masalah ijazah 1 belum selesai, muncul ijazah 2, belum selesai juga. Banyak hal yang kita nonton berseri-seri nggak habis-habis ya. Sehingga untuk berproduktivitas potensi kita habis untuk kepo yang tidak ada atau kurang manfaat. Ya.